lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan sesuatu hidayah, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita ya sebagai hamba Allah dengan sholat berjamaah, zuhur berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tausiah Ramadan. Salawat dan salam tak lupa juga kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasul. Bapak Ibu, rekan-rekan kerja, sebagaimana yang telah disampaikan di papan pengumuman, pada hari ini kita kajian Ramadan tentang riba kontemporer yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Erwandi Tarmizi yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Kita sampai jam 1, mungkin di extend 10 menit ya untuk tanya jawab pada Ustaz, kami persilakan. Itu selesai ya, 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang masalah riba, dari riba zaman jahiliyah dengan riba kontemporer tidak banyak perbedaannya. Tidak banyak. Dia adalah turunan dari riba jahiliyah. Yang riba jahiliyah ini yang pertama dilakukan oleh orang Yahudi. Yahudi lah yang mengajarkan riba tersebut kepada orang-orang jahiliyah di Quraisy, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sejarah. Dan ternyata oleh Al-Fiqh Al-Misri dalam buku beliau Jami' fi Ushul Riba, Ensiklopedia Riba. Beliau peneliti senior di IDB Islamic Development Bank. Dalam bukunya beliau menjelaskan, merujuk kepada tafsir-tafsir yang ada, tafsir Qurtubi, Tabari dan lainnya, bahwasanya orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar pinggiran Mekah dan Madinah, mereka yang mengajarkan riba tersebut kepada orang-orang jahiliyah. Dan riba telah diharamkan kepada orang Yahudi. Allah mengatakan wa akhdhihimur riba wa qadruhu an. Allah telah melarang mereka, orang-orang Yahudi, untuk mengambil riba, dan mereka pun tetap mengambilnya. Dan mereka yang mengajarkan riba ini kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Maka permasalahan riba bukanlah masalah Islam saja. Ada salah seorang mahasiswa saya di program Magister Ekonomi Syariah, karena saya kebetulan mengajar di beberapa program Magister Ekonomi Syariah, khususnya Ibnu Khaldun. Beliau sedang menulis tesis pembimbingnya dia tentang riba dalam perspektif agama Yahudi dan Nasrani. Tidak pun dia bahas, Al-Quran telah menjelaskan. Allah mengatakan wa akhdhihimur riba wa qadruhu an. Ya, kemudian Allah yang menjelaskan bahwasanya akaluna lis-sur, bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut mereka memakan harta apa yang haram. Dan dalam agama mereka, dalam kitab mereka yang telah mereka robah sendiri, dirobah oleh para pendetanya, para pemuka agamanya, bahwasanya sesama Yahudi dan lama ini, sesama Yahudi tidak boleh melakukan riba, tapi dengan yang Yahudi silakan. Kalau Yahudi yang untung, Yahudi juga tidak boleh. Artinya Yahudi dengan Yahudi A, Yahudi B memberikan pinjaman baik modal usaha maupun untuk kebutuhan konsumtif, pinjaman 1 juta, kembali tetap 1 juta. Lebih sedikit ini riba dan diharamkan bagi Yahudi. Tapi kalau Yahudi pinjamkan kepada non-Yahudi, berikan pinjaman 10 juta, boleh kembali 11 juta, halal bagi Yahudi ini. Mantap kalau mereka kan? Islam tidak. Islam tidak menghalalkan riba walaupun anda lakukan dengan siapapun juga.
bila Anda salah seorang bertransaksi dengan mereka. Baik Anda yang membayar maupun Anda yang menerima keuntungan. Tidak. Allah telah mengharamkannya. Kecuali satu pendapat yang syadz, pendapat yang sangat ganjil dalam mazhab Abu Hanifah, tapi ini ditinggalkan oleh para ulama. Dalam rangka perang, boleh kaum muslimin melakukan riba dengan musuh perangnya, yaitu bila non muslim tadi yang membayar ribanya, bukan yang muslimnya membayar kelebihan utang piutangnya. Karena ini adalah penyakit dari setiap umat dan Allah telah mengharamkannya. Apa kira-kira di sini? Bahwa sab'al mubiqat, 7 hal yang diharamkan, 7 hal yang al-mubiqat yang menunjukkan seseorang ke dalam neraka. Dosa-dosa besar ini sepakat tidak 10 agama. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bi syai'an wa bil ihsan. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, marilah aku bacakan kepada kalian wahai kaum manusia seluruhnya, aku haramkan kepada kalian ini jangan syirik dan lain-lainnya. Ya, itu ada dalam agama Nasrani, dalam agama Yahudi, dinamakan dengan Ten Commandments, 10 perjanjian yang ada dalam agama mereka. Ini seluruhnya sama seperti larangan berzina dalam semua agama samawi. Larangan berkesyirikan kepada Allah ada dalam semua agama samawi. Larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua ada dalam seluruh agama samawi. Larangan untuk memakan harta anak yatim ada di antara seluruh agama samawi, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Karena berasal dari agama yang satu dari Allah Jalla fi'ula. Dan begitu juga termasuk riba. La ta'kulu riba. Jangan kalian memakan riba, kata Allah. Baik Anda sebagai pemakan, berarti Anda berikan pinjaman dapat keuntungan ribanya, ataupun Anda yang memberikan keuntungan untuk lawan Anda. Atau jangan itu, Anda sebagai pencatat akadnya pun juga, yang mengurusnya saja pun tidak boleh. Jangankan itu, saksi saja diminta saksi akad riba ini pun mendapat laknat yang sama. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW la'ana Rasulullah akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Bahwa Rasulullah melaknat mengutuk. Kalau Rasulullah mendoakan, ya Allah untuk si fulan, sudah ya, katakan selamat tinggal kepada kehidupan Anda, sudah tidak ada gunanya dalam hidup. Ini diyakini oleh musuh Rasulullah SAW sendiri, Utsbah bin Abi Lahab, anak dari Abu Lahab. Ketika keingkarannya, penyiksaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Rasulullah, perjanjian terhadap Rasulullah sampai pada tahapnya, maka Rasulullah berdoa agar engkau akan mati di tangan kilap anjing. Dia yakin bahwa dia tidak akan mati kecuali dengan cara mati dimakan anjing atau kilap. Itu dalam masalah bisa anjing, bisa singa. Dalam perjalanan niaga keluar kota, ke kota yang lain, ke Syam, di tengah jalan dengar suara singa. Teman-temannya mulai ketakutan, dia pasrah mengatakan, kalian jangan takut, singa itu tidak memakan kiri saya sendiri, karena saya yakin Muhammad pernah mengatakan, berdoa agar saya mati di dekat singa. Itu seorang non-muslim, musuh Rasulullah SAW. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah yang keluar dari mulut beliau adalah kebenaran, wahyu dari Allah, tidak pernah beliau berbohong. Maka bila Rasulullah mendoakan laknat, kutuk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Akilah riba, yang makan riba, yang mendapatkan keuntungan dari akad riba, diberikan pinjaman, kemudian dia mendapatkan pertambahan. Wa mukilahu, Anda yang memberikan juga, walaupun Anda butuh, Anda pinjam, walaupun untuk modal usaha. Nanti akan kita jelaskan contoh riba jahiliyah tadi yang sampai sekarang masih ada. Wa mukilahu, yang memberikan makan, Anda yang butuh dan pinjam dengan cara tadi. Anda tidak ikut dalam transaksi ini, Anda bukan yang memberikan pinjaman, juga bukan yang pinjam, tapi diminta untuk nulis sebagai notaris dan lain-lain. Atau bukan notaris, siapa saja tahu menuliskan, atau pegawai yang bagian penulisan ini. Wa katibahu, Anda tulis juga dilaknat. Wa syahidai, yang saksi juga dilaknat. Rasulullah mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama dilaknat. Maka tidak mungkin seorang muslim
dan muslimah berani untuk berdekatan dengan riba ini. Karena artinya apa? Artinya dia pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang berani melaknat. Fir'aun pun menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan wafat, akan tenggelam, amantu bi rabbil ladzi amana bihi bani Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengannya Musa dan Bani Israil. Ingin rahmat dari Allah. Dan dalam keadaan tenggelam pun dia mengeluarkan kata-kata minta ampunan kepada Allah. Di waktu itu Jibril, dalam dari Bukhari dan Sahihnya ini, Jibril masukkan pasir dari dasar Laut Merah ke dalam mulut Fir'aun agar berhenti kata-katanya keluar, agar tidak terketuk pintu rahmat Allah. Dan Allah buka rahmatnya bagi Fir'aun. Makanya ma'ruf bahwa kebenaran hadis ini diketahui oleh orang bahwa dalam mulut Fir'aun itu ada pasir tanah Laut Merah, di mana di tempat dia tenggelam di situ. Fir'aun menginginkan rahmat Allah. Anda yang muslim percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan akhir, percaya dengan para malaikat, percaya dengan kitabnya. Melalui Rasulullah Allah jelaskan, melalui kitabnya Allah jelaskan dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya orang yang melakukan riba adalah orang yang kutuk oleh Allah, dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan riba, jangan Anda katakan bahwa riba rusakannya hanya antara pelakunya saja. Tidak. Karena kerusakan riba kepada semua orang dan ini dirasakan oleh semua orang. Sampai pun ekonomi muslim, Prof. Sulaiman Al-Ashqar dalam penelitian beliau yang beliau kewajukan ke lembaga internasional, seminar fikih internasional di Jeddah tentang riba di tahun 1952, beliau menjelaskan. Beliau mengutip pendapat MacArthur, ya, Kingston, salah seorang pakar ekonomi Amerika pada setelah terjadinya Great Depression yang pernah menghancurkan Amerika, ya, bahwasanya dia di pertemuan internasional di Amerika waktu itu setelah Amerika hancur ekonominya yang menyebabkan lebih parah daripada yang kemarin. Lebih 50% warga negara Amerika menjadi pengangguran di waktu itu. Maka dia menyuarakan dengan lantang bahwa riba telah menghancurkan imperium sebelum kita ini. Dan sekarang riba menghancurkan imperium kita. Dan ketahuilah, riba akan menghancurkan imperium selanjutnya dan tidak pernah akan selamat. Dan betul. Ekonomi negara besar seperti Amerika dengan kemampuan kecanggih teknologi yang luar biasa, ya, tetap akan hancur. Buktinya hancur lagi mereka 2009. Dan barusan Yunani hancur semuanya, hancur akibat apa? Riba. Karena mereka mengeluarkan surat obligasi dan ketika tanggal pembayaran kuponnya mereka tidak mampu bayar, dia nyatakan negara sebagai negara pailit, negara terhutang kepada para pemegang obligasi tadi. Riba menghancurkan ini. Riba yang menghancurkan ini, jangan pernah katakan bahwa riba dalam bentuk pinjam-pinjam dalam orang per orang, butuh biaya sekolah anak ada pinjam ini saja riba. Tidak, banyak ya. Riba jahiliyah diantaranya pinjam 10 bayar 11, itu dari dulu jelas, ya. Dan ini banyak dilakukan orang sekarang. Anda pinjamkan uang kepada bank, lalu bank berikan apa untuk Anda? Bunga. Dan Anda setuju ini dalam formulir membuka rekening tabungan di bank konvensional tadi, iya kan? Setuju dapat bunga, setuju dapat riba, setuju dapat riba. Karena akadnya bukan nitip, bukan nyimpan Anda. Kalau nyimpan Anda nggak diganggu oleh bank itu. Tapi uang Anda diputar oleh dia. Ini yang minjam namanya dan dijamin oleh dia pengembaliannya. Kalau bagi hasil pun, kalau rugi untuk Anda nggak mau rugi kan? Maka ini adalah akad riba. Atau bila Anda minjam ke bank, baik perorangan, perusahaan, besar kecil multinasional, sama. Kurang modal, minta tambahan, ajukan pinjaman ke bank. Kalau tadi bank berikan, kalau dia minjam ke Anda bentuk tabungan, Anda paling berikan 2%. Tapi kalau dia minjam ke dia, berapa persen mereka minta? 10% lebih kan? Atau kalau Anda berikan
tabungan berjangka deposito yang persen diberikan oleh dia. Ya. Kemudian ketika dipinjamkan kepada Anda untuk berusaha, ya, maka dia meminta Anda untuk mengembalikan bunga modal tambah bunganya 10% dalam waktu per tahunnya. Apakah ini riba seperti ini tidak ada di masa dahulu? Ada. Di masa jahiliyah orang yang berusaha ada dua bentuk usahanya, cara modal untuk mendapatkan modalnya. Ada yang diberikan modal dengan cara mudharabah seperti dilakukan dari Rasulullah SAW dengan Khadijah. Diberikan modal suruh dagang, untung rugi, untuk dibagi dua, rugi ditanggung, mereka beri modal. Anda diberikan umpamanya modal 100 keping uang emas, pergi niaga ke beli barang di Syam, jual lagi di Mekah. Kalau untuk menjadi 120, keluarkan modal 100 keping dulu, 10 buat pemilik modal, 10 buat pekerja, pengelola. Anda beli ke sana, pulang lagi, ternyata rugi menjadi 90, ya udah. Yang bekerja tadi hanya mengembalikan 90 saja, yang 10-nya kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian pekerja, pengelola, dia sudah pergi sana dan pulang pergi lagi, gak dapat apa-apa kan? Kerugiannya itu, kerugian pemilik modal, modalnya bagi. Ada di masa jahiliyah seperti itu, ada juga di masa jahiliyah sih. Jelas kalau ada terpenuhi oleh Imam Misri, ya, dan juga banyak ahli tafsir yang lainnya, bahwa bila Anda ingin butuh modal, diberikan pinjaman 100, diberikan pinjaman 100. Setiap bulan yang minjam uang Anda ini memberikan Anda 2 keping uang emas. Berapa persen ini berarti? 2%. Setelah waktu ini disepakati, dikembalikan uang penuh 100 kepingnya. Kalau akadnya selama 1 tahun pinjam-minjamnya, dikembalikan berapa? 124 kan? Kalau 2 tahun 148. Kalau pas pemain disepakati pada tahun ini akhir tahun harus dikembalikan, ternyata masih berbentuk barang, dia belum mau mengembalikan, masih untung rasanya dia, masih ingin diputar lagi. Selain pertambahan 22% per bulannya, juga dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Azirni azrika, beri aku masa tangguh, aku tambah jumlah hutang kepada kamu. Maka inilah dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Jangan kalian makan riba dalam bentuk berlipat ganda. Apakah maksudnya kalau riba tidak berlipat ganda, boleh Anda makan? 0,0,0,01% pun bunga riba tidak boleh Anda makan. Karena Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertaubat, memahami satu ayat Quran tidak bisa dengan sepotong-sepotong. Pahami ayat ini dengan digabungkan dengan ayat yang lain. Ayat ini yang mengatakan janganlah makan riba dalam bentuk lipat ganda. Ini riba yang biasa terjadi dalam bentuk permodalan tadi, dalam bentuk 2% per bulan. Belum lagi nanti dikembalikan modal penuh, terlambat dibayar denda lagi. Ini kan bisa berlipat ganda dia. Sekarang bukan 2%, ada 5% kan. Sering kan tawaran ke Anda oleh SMS, ada investasi ini, investasi itu, ya, tanam uang Anda sekian, nanti akan dapat 5% per bulan. Setelah sekian tahun, 2 tahun, uang dikembalikan penuh. Sering kan ajakan seperti ini? Sama dengan jahiliyah dulu. Sama dengan jahiliyah dulu. Cuma jahiliyah yang sekarang, uang Anda yang diberikan kepada dia tidak punya usaha. Nanti sudah dapat Anda setengah uang Anda sudah senang, dia lari. Terkadang beruntung lokal, tergantung permainan internasional, lari ke Malaysia, lari ke ini. Terkadang dapat legalitas dari lembaga agama di Indonesia, GTIS, gak beda. Dapat legalitas dari MUI pusat yang lari pemiliknya ke Malaysia. Karena ini dengan riba, gak mungkin riba itu akan membesarkan ekonomi, tidak mungkin. Allah mengatakan yang menciptakan manusia, menciptakan ekonomi, menciptakan semuanya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba. Lalu Anda ingin mengembangkan ekonomi dengan riba? Siapa yang benar? Teori Anda sebagai ekonom atau Allah, perkataan Allah? Pasti benar menciptakan Anda, menciptakan teori Anda, dan menciptakan sesuatu.
Ini bentuk riba yang kedua di masa jahiliyah dan terulang di jahiliyah sekarang. Jangan dikatakan bahwa riba itu dilarang hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Itu orang tidak mengerti tentang sejarah riba. Perkataannya memang demikian. Itu orang yang mengerti referensi dia tidak akan mengetahui. Bentuk riba yang lain yang di masa jahiliyah dilakukan juga adalah bila seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Terserah barangnya, pabrik, rumah, motor, panci, apa segala disebutkan. Dibeli dengan cara tidak tunai. Pembelian penjualan barang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai atau sama? Atau lebih murah? Lebih mahal. Kalau ini tidak ada riba. Lebih mahal dari yang tunai tidak ada riba. Jelasin. Ini sudah biasa dilakukan dari masa sebelum Islam datang, ketika Islam datang, dan dilakukan oleh kaum muslim dari masa ke masa, tidak ada masalah. Tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW dengan syarat harganya jelas. Anda membeli rumah ini, motornya tunai atau kredit? Dia bilang, saya mau beli tunai. Tunai harga sekian. Dia mengatakan, saya nggak ada uang tunai. Saya beli dengan cicil selama 2 tahun. Kalau gitu harganya sekian. Sekarang harganya 1 kan jelas. Tidak masalah yang kredit lebih mahal daripada yang tunai. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan orang-orang kafir jahiliyah, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli yang mana mereka maksud? Yang tunai apa tidak tunai? Kalau yang tunai tidak ada persamaan dengan riba. Beda antara jual beli dengan riba. Jual beli, jual beli. Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan syariah solusi mereka untuk keluar dari riba dengan melakukan akad jual beli. Bila terpenuhi akad persyarat rukun dan syarat jual beli, dia menjadi halal. Dan bila hanya sekedar pengelabuan, jual belinya di atas kertas, barang tidak ada, ini pengelabuan riba. Kalau memang jual beli, Anda mau kredit rumah, memang dibikin rumah mulai dulu, dia oleh bank itu sudah boleh. Saat dibeli dia, dimiliki dia, baru dijual dengan Anda. Ini jual beli seperti biasa. Ini dia solusi. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Jual beli mana yang dimaksud? Jual beli yang tidak tunai. Mereka ingin mengatakan ketika Allah mengharamkan riba, kata mereka, kenapa ini diharamkan riba? Padahal riba itu sama dengan jual beli tidak tunai. Bentuknya begini. Bila Anda ingin beli motor, tidak punya uang tunai. Kalau tunai harganya berapa? Motor biasa 10 juta dapat, ada 10 motor baru? Enggak ada. 13 motor baru 13. Ya. Anda ingin beli motor baru, pinjam uang saya 13 juta. Ya, ini 13 juta. Lalu dia mengatakan berapa Anda kembalikan? Saya kembalikan setelah 1 tahun 15 juta. Setuju. Lalu dengan uang 13 juta ini saya beli motor tunai. Apa hukum saya minjam uang dengan beliau ini? Riba atau tidak? Riba. Pembelian saya sah atau tidak? Sah. Yang ribanya antara dia dengan saya yang berdosa. Saya dengan dia kan kata menang si penjualnya kan. Ini bentuk pertama. Sepakat menerima. Kata orang jahiliyah, jual beli tidak tunai sama saja. Kata mereka, kalau saya ingin motor, ya, saya tidak punya uang tunai, dia punya uang 13 juta tunai. Saya katakan kepada beliau, saya butuh motor speknya ini, tapi saya tidak punya uang tunai. Dia mengatakan, berapa lama Anda bayar? 1 tahun saya bayar. Oh ya udah, saya beli dulu motornya, saya terima dulu motornya, nanti saya jual kepada Anda dengan harga 15 juta. Mau nggak? Saya katakan mau. Ya, mau, kata saya. Dalam bentuk yang ini jual beli tidak tunai, kalian memang ada yang tunai kan? Sama atau tidak dengan riba? Hasil akhirnya sama atau tidak? Sama-sama 15 juta, sama-sama saya bayar 15 juta ke beliau, sama-sama 13 juta modal awalnya, sama kan? Ini yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah itu. Kata mereka, jual beli
yang tidak tunai yang Anda lakukan wahai kaum muslimin sama dengan riba. Apa jawaban Allah? Kata Allah tidak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Solusi ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah dan ini bukan riba. Bila tidak ada denda keterlambatan. Di antara bentuk riba yang ketiga, ya, bila Anda beli barang dengan tidak tunai dan tidak mampu melunasi angsuran, dikenakan denda. Kalau dengan lembaga konvensional, ini memang ada pinjaman. Di awal sudah ada bunganya, riba atau tidak ini? Riba. Terlambat Anda bayar angsuran, dikenakan bunga lagi atau tidak? Denda lagi, penalti lagi namanya. Riba lagi atau tidak? Riba. Depan belakang riba. Kalau dengan sebagai lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah, ketika Anda beli, terkadang ada yang di atas kertas saja. Kalau di atas kertas saja ini pengelabuan. Kalau memang dimiliki dia dulu barang tersebut, objek barang dulu. Setelah dimiliki, baru dijual kepada Anda. Ya. Kemudian dia mempersyaratkan bila Anda terlambat dikenakan denda. Ini riba atau tidak namanya? Riba di belakangnya. Di depan memang tidak ada riba, jual beli saja. Di belakangnya ada riba. Sehingga mereka mengatakan, dan ini fatwa Dewan Syariah Nasional, kalau ini riba maka uang ini diberikan untuk dana sosial. Memang bukan untuk si lembaga itu, untuk dana sosial. Karena mereka mengatakan bahwasanya uang riba kan boleh dana sosial kan? Iya. Ini memang riba, kami ambil dari Anda agar Anda jerah, agar Anda tepat waktu disiplin pembayaran. Memang riba, tapi kami berikan dana sosial. Tapi solusi ini sebetulnya belum syar'i. Ada solusi Islami yang tidak seperti ini sebetulnya. Wah, hasilnya yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa riba jarang orang yang terlepas. Denda keterlambatan jarang orang yang terlepas dari riba. Anak Anda di sekolah swasta terlambat bayar iuran bulanan, ada denda atau tidak? Sebagian ada denda atau tidak? Hah? Iuran RW, iuran IPL dan lain-lain. Terlambat di awal bulan ditentukan. Terlambat 1 bulan, 2, 3 bulan. Ada denda atau tidak? Ada denda. Riba. Jadi jangan katakan riba itu milik lembaga riba saja. Anda pun dengan masyarakat Anda melakukan riba. Kenapa? Karena tidak tahu. Bukankah ini Anda berhutang kepada dia? Hutang jasa kan? Anak sekolah hutang jasa pendidikan 1 bulan. Terlambat Anda bayar hutang dikenakan denda. Denda riba jahiliyah yang dahulu ada juga. Dan terkadang sebagai lembaga keuangan Islam juga melakukan lembaga pendidikan Islam terkadang melakukan yang demikian juga. Allah mungkin mereka akan sadar atau bagaimana, atau tidak mengerti. Padahal dosa riba ini maka memang ada suatu taif bahwa di akhir zaman orang akan terkena riba. Semuanya akan terkena riba. Maka orang yang selamat dari riba adalah orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah, dan berdoa dan pelajari agama Allah pada syariat Anda agar Anda mengetahui ini riba dan Anda mencari solusinya. Bila tidak ada solusi sama sekali, tinggalkan riba, Anda bisa hidup tanpa riba. Insya Allah ta'ala. Masih ada 15 menit, 19 menit, 14 menit, silakan kalau banyak bertanya. Assalamualaikum. Bagi ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin 2 pertanyaan aja ya untuk sampai di jam 1. Buat ibu-ibu dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur? Jadi kita misalkan sudah punya akad sama bank, padahal bank ini konvensional juga. Padahal misalkan kita kayak boleh beli mobil gitu kan, pakai finance gitu kan, biasanya kan ada bunganya. Kalau terlambat juga denda. Kalau sudah terlanjur dan kita sudah setengah perjalanan itu bagaimana ya Pak Ustadz solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihat kerusakan, sebelum saya menjawabnya, lihat kerusakan dari riba ini. Anda sangat mudah sekarang beli mobil, beli motor dengan cara finance riba itu kan? Apa dampaknya? Macetnya jalanan Anda. Kalau orang tidak membeli dengan cara riba, tidak akan bakal macet negara Anda. Dan itu bukan saja ke jalan. Antrian haji bikin macet apa? Dana talang haji, dana talang kan pinjaman kan, dana pinjaman haji. Ada biaya pertambahannya bentuk upah, tapi upahnya sama dengan nilai bunga bank konvensional. Anda ikut dana talangan haji, 22 juta dapat pinjaman, bayar upah biaya administrasinya 2.300.000. Berapa persen itu? 10% kan? Setahun, sama dengan lembaga konvensional. Dampaknya apa? Sama Anda rasakan sama ngantri Anda haji sekarang. Masih mending ada yang 16 tahun kan, 15 tahun sebagai dana. Banyak pelaku riba yang udah bisa. Kalau dalam mungkin karena sukses sejahtera juga. Oh, yang jelas ini dampak. Seorang yang tahu dan takut kepada Rabbnya, Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar fiha khalidun." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah dan dia mengetahui bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fantaha, maka dia berhenti, falahu ma salaf, yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah. Tahu Anda hari ini dari riba, berhenti. Wa man 'ada, dan siapa yang terus melakukannya, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka akan penduduk neraka, mereka lama di dalam neraka tersebut. Masih mending mungkin permasalahan Anda hanya permasalahan kendaraan, rumah dan motor. Saya pernah minta isi kajian beberapa kali di sebuah lembaga riba, bank riba memang. Itu enggak semuanya berarti Pak. Hanya ikut kajian waktu itu ada sekitar alhamdulillah saat tahun ini resign 15 orang. Ya mungkin seorang muslim hidup dengan riba itu kan tidak mungkin. Jiwanya pasti tidak akan tenang. Banyak testimoni pengakuan dari orang-orang yang berkat dari lembaga riba ini, sejak dia mengetahui adalah yang tiap hari harus makan Paramex, Panadol untuk obat pusing kepala. Sejak ditinggalkan pekerjaannya, alhamdulillah selamat dia kata dia. Ada yang anaknya mati dalam keadaan memberikan kanker otak membesar, otaknya sampai besar kepalanya. Ketika itu baru dia berhenti dari ribanya, alhamdulillah senang hidupnya. Ada yang usahanya turun hancur ketika berhenti dari maju, macam-macam. Tapi memang tidak mungkin seorang hidup dengan riba adalah seorang muslim yang tahu kepada Allahnya. Maka yang telah terlanjur tadi, pertama bertobat kepada Allah dan serius berdoa kepada Allah agar dimudahkan jalan keluar dari ini. Karena ini berkaitan dengan harta. Harta manusia disifati Allah wa kana insanu qatura. Allah sifati manusia itu manusia sangat kikir. Masalah harta jarang orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Sampai Rasulullah mengkhawatirkan ini kepada umatnya. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalian miskin, tapi saya khawatir kalian jadi kaya raya. Dunia dibukakan Allah kepada kalian tanpa sahabat pun merasakan ini. Oleh karena itu minta. Tapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, dia akan mudah keluar dari riba tersebut. Minta kepada Allah yang dimudahkan keluar dari riba. Dan Allah tunjukkan jalan. Di antara caranya, Allah telah bila ada aset yang lain, jual aset yang lain, tutupi utang riba Anda dengan demikian selesai permasalahan riba. Selesai masalah. Kalau tidak ada aset lain untuk dijual atau tidak ada pinjaman yang kira yang halal, jual barang yang dengan riba tadi, dengan pinjaman riba. Jual, kita katakan kan masih atas nama orang, tidak ada masalah. Tapi dengan akad yang kita beli bukan dengan bank finance itu, dia hanya membiayai saja. Dia hanya memberikan utang saja. Yang kita bayar DP kepada pemilik barang. Lalu kurang uang kita ditambah oleh finance ini, ya, dengan ada pertambahan ribanya, berbagi denda keterlambatannya. Ini menjadi milik kita secara syar'i, walaupun nama masih nama finance atau nama siapapun tidak ada masalah. Sama juga Anda menjual mobil, motor kepada orang masih atas nama Anda kan, tapi dijual kepada orang lain kan, tidak ada masalah. Dalam syariat pada syariat tidak ada masalah. Jual, dapat uang tunai, tutup ribanya,
alhamdulillah mendapat sekarang uang sekian. Bisa Anda beli mobil atau motor yang sepantas Anda. Tidak bisa yang baru, setengah baru. Saya kira tidak bisa. Allah Ta'ala. Ini di antara beberapa solusi. Saya tanya lagi. Sebenarnya pertanyaannya tadi hampir sama, cuman ada tanya. Jadi kalau tadi bilang saya misalnya di rumah BP ke bank, cuman karena ada tadi bunga dan teman-temannya, jadi itu sudah riba. Sebelumnya ada kasus adalah ini. Saya misalkan ingin beli rumah, ingin beli rumah. Kalau akan dengan bank itu juga sudah riba, sudah kenal ya. Nah sebelumnya itu ada saudara bilang, oke, ini coba kamu bayarin DP-nya dulu. Jadi Saya antum yang bapaknya bayar. Jadi misalkan ada saudara, oke ini kamu yang uang, kamu bayarin DP-nya dulu. Dia yang bayarin DP, dia yang bayarin uang mukanya gitu. Nah, dia bayarin DP-nya saja dulu. Iya. Nah terus setelah itu karena dia yang bayarin atas nama saya, ya dia seolah saya jual dia, saya menjual pembelian DP pembelian rumah ini. DP-nya dijual. Iya. Terus Nah itu boleh tidak sih? Kalau yang punya rumah mau DP saja, nggak pakai tambahan lain. Enggak, jadi gini. Ada kasus 2 orang, A misalkan. Ya. A ini dia beli rumah lalu KPR. Jadi udah kena nih, udah jelas. Kena riba. Nah, si B ini dia bilang, kan si A ini nggak punya duit, ya mobil itu nggak punya duit. Si B bilang, yaudah, ini uang pakai buat DP itu, DP rumah itu. Nah, akadnya antara berdua ini adalah yang A, saya membeli DP dari apa yang sudah dibayarkan oleh si B. Iya. Ya. Nah itu dia jualnya misalkan tadi dia 50 juta misalkan, dia jual jadi 60 juta gitu. Karena dia jual DP. Jual DP. Iya, itu bayar saya. Jual DP ini kan rupiah kan? Iya. Tambah 10 juta. Kalau ingin syar'i sekarang ini hukum yang telah terjadi atau ingin syar'i? Sudah terjadi riba. Itu nggak ada jual beli DP, nggak ada. Jual beli DP tidak ada. Ya, itu riba. Dia pinjamkan 50, Anda bayarkan lagi 50 juta. Boleh dicicil. Nggak boleh. Kalau masih saudara, sampaikan ini riba. Bahkan katakan yang akadnya riba, saya bayar 50 juta. Ya. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, bayar saja 50 juta. Nanti ketika Anda telah membayar melunasi, tambahkan 10 juta, nggak ada masalah. Tapi akadnya batalkan. Karena kalau dari awal bersepakat ada penambahan 10 juta jadi riba dia. Tapi enggak, utang 50 bayar 50. Ketika dibayar dilebihkan pembayarannya. Dilebihkan pembayarannya menjadi 60, nggak ada masalah. Ini kebaikan pada saat melunasi hutang, nggak ada masalah. Tapi tidak disepakati dari awal. Jelas ini. Batalkan dulu akadnya agar menjadi dibolehkan, dihalalkan. Kemudian kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau dia setuju, katakan setuju, saya tidak akan akui hutang saya kecuali 50 juta. Ya. Nanti ketika Anda bayar, ada rezeki di waktu itu, ini lebih-lebihkan, nggak masalah. Kalau tidak ada rezeki, nggak lebihkan, nggak ada masalah. Jelas. Kalau ini syar'i sebetulnya bisa. Kalau ini sesuai syar'i sebetulnya bisa. Tapi kan kata-kata tadi nggak syar'i kan dari awal. Kalau ini syar'i, Anda punya DP cuman harga rumah mas 100. Anda punya uang 30. Minta dia ikut beli 70. Ya, kita beli bersama rumah ini. Ya, tunai kan, developer kan nggak ada masalah, itu nggak ada hubungan riba dengan bank. Jadi milik saham Anda di rumah ini 70, milik saya 30. Lalu setelah jadi milik, nah ini gimana? Kamu mau tetap milik ini, saya nyewa ke kamu 70%-nya, atau kamu mau jual ke saya? Kalau harga sewa rumah umpamanya 1 juta, tentu bayar 700 ribu per bulan ke dia kan? Ya, 300 ribu umpamanya karena milik sama tuh. Kalau dia kata dia saya jual aja, sekarang boleh dijual lebih.
Kan itu sudah milik bersama. Bukan jual uang lagi, ini jual rumah. Paham kan? Jual rumah, 70% dari rumah itu dijual. Tadi 70 juta, saya jual. Berapa lama kan Anda bayar? Katakan 4 atau 5 tahun, atau 3 tahun, atau sekian tahun. Ya udah, saya bayar, saya jual 100 juta. Untung dia 30 juta. Kalau Anda setuju tidak ada masalah. Dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Ini solusi. Solusi ini diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah dalam bentuk MMQ, namanya produk yang mereka lakukan, musyarakah mutanaqisah, dan ini benar secara syariah. Cukup besar, udah lewat 5 menit. Jadi alhamdulillah hari ini tadi kajiannya sangat berguna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari riba. Dan kami juga sampaikan untuk besok, hari ini adalah hari terakhir, tapi kami mengajak kepada rekan-rekan yang masih ingin menambah ilmu, menggali ilmu dan mencari pahala di bulan Ramadan. Kami ajak untuk sholat berjamaah di Masjid Nurul Hidayah di belakang, karena besok masih ada sampai hari Senin. Ya, demikian pemberitahuan dari kami, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya ada syarat itu. Ada bijak kalau
semua